saya sampaikan tadi akan memberikan materi tentang tuberkulosis. Dan perkenalkan, Dokter Diki ini baru bertugas di 2023 ini ya dokter di Rumah Sakit Umum RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Jadi sekalian berkenalan, sekalian memberikan informasi tentang tuberkulosis. Terima kasih dokter sebelumnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya Dokter Diki ya, spesialis paru. Sekarang dokter paru di Ahmad Yani Metro ada 2 ya. Yang semula senior saya Dokter Andre. Sekarang ada saya. Jadi alhamdulillah SDM kita sudah memenuhi ya, tambah dokter paru lagi. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, kalau ke Poliparu bisa berobat ke saya atau ke Dokter Andre. Pada pagi hari ini kita membahas sedikit mengenai TBC ya. Jadi TBC ini menurut TBC ini infeksi paru yang sering kita jumpain, dan di Metro di Lampung Timur kita termasuk sering pasien kena TBC. Lanjutnya. Nah, ini penyebabnya kumannya namanya Mycobacterium tuberculosa. Makanya dia nyebabin TBC. Orang-orang yang kena TBC ini sangat menular. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang ada keluhan batuk, usahakan pakai masker. Kasihan. Bapaknya batuk-batuk, ibunya nggak taunya bisa ketularan, nggak taunya dari bapaknya, nggak taunya ketularan ke anaknya. Kok anaknya yang SD berat badannya turun, keringat malam, oh ternyata ketularan dari bapaknya. Jadi untuk bapak-bapak sekalian, kalaupun bapak batuk tapi tidak ada masker, usahakan kalau batuk agak jauh tempatnya, kasihan keluarga kita ya. Kita pun nggak tahu kita ketularannya dari mana ya, sehingga untuk ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang ada di sini sudah sangat bagus kita pakai masker, karena dengan pakai masker akan mengurangi penularan. Nah, ini ada faktor resiko kena TBC ya, utamanya orang-orang yang kena kencing manis. Di sini kalau ada yang kencing manis, kena kencing manis, kemudian ada kena HIV ya. HIV itu karena penyakit berhubungan, kemudian karena jarum suntik, itu sering sekali bisa terkena TBC ya. Jadi memang kita dalam ajaran agama kita juga untuk tidak melakukan hubungan di luar pernikahan ya, karena ternyata ada faktor resikonya. Nah, orang yang kena TBC, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak yang pernah kena TBC, dok kok keluhannya nggak sembuh, keluhannya masih batuk, karena ternyata TBC itu bisa meninggalkan jaringan yang kalau di kulit namanya kayak koreng, kalau di paru namanya parut. Jadi hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, kalaupun sudah sembuh dari TBC bisa cacat, sembuh dengan cacat. Maksudnya apa? Yang tadinya nafasnya bagus, yang tadinya nggak ada sesek, tiba-tiba sudah sembuh, pengobatan 6 bulan, 9 bulan, ternyata kok nambah sesek, masih ada keluhan batuk. Sembuh, iya sembuh, tapi ternyata sembuhnya dengan kerusakan jaringan di paru. Oke, next. Oke, selanjutnya. Nah, ini buat bapak ibu ya yang kena TBC. Di sini ada yang pernah kena TBC, bapak ibu atau anaknya? Keluarga Bapak ya. Sunyono. Mungkin ada tapi belum terdengar ya suara saya ya. Jadi keluhannya batuk ya. Kalau misalkan ada keluhan batuk lebih dari 2 minggu, terus ada batuk darah, ada sesak napas, badannya lemes, nafsu makan turun, ada keringat malam, itu hati-hati, kita curiga kena TBC. Jadi sering ya, dok saya keringetan tapi udaranya panas, itu beda. Dok saya tidur tapi bangun bajunya kebes, keringetan ya. Itu bisa jadi salah satu dia terkena TBC. Tapi harus ada keluhan lainnya, ada batuknya, ada sesak napasnya, ada badan lemas. Atau misalkan ibu-ibu yang sering nganter anaknya berangkat ke sekolah, kok anak saya berat badannya
nggak bertambah, kok kurus, kok ada batuk, itu hati-hati juga, itu bisa kena TBC. Ibu Sukini, Ya. di dalam. Oke, lanjut. Ya, ya. Selanjutnya ini ada program TBC dari pemerintah. Ya, jadi yang bisa cek PCM itu sebaiknya dilakukan cek PCM. Tapi kalau belum bisa, kita bisa periksa di puskes, cek BTA namanya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah berdahak, Pak, keluarin dahaknya pada pagi hari atau malam hari. Ibu Dewi Aminah. Itu tolong dilakukan. Di dalam. Ya. Jadi biar apa? Biar bisa tahu ini TBC atau bukan. TBC ini masalah ringan, tapi bisa berat kalau misalkan pengobatannya nggak kita teratur pengobatannya. Ya. Next. Ya, lagi. Ya, lagi. Lagi. Oke, lagi. Ya, jadi ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya nggak ngejelasin bagannya ya, saya hanya menjelaskan secara simpel aja. Kalau misalkan datang ada keluhan batuk 2 minggu, sesak nafas, berat badannya turun, lemes, keringetan, datang aja ke puskesmas atau ke rumah sakit ataupun ke fasilitas FKTP yang pertama, apakah di klinik. Biar apa? Biar dilakukan pemeriksaan dahak. Utamanya dahak ya, bukan air ludah, bukan air liur. Setelahnya nanti kita periksa, oh ada apa enggak kuman bakterinya. Kalau ada, kita obatin TBC. Kalau enggak ada, tapi Bapak keluhannya ngarah ke TBC, kita obati juga. Gitu. Jadi untuk pengobatan TBC itu tidak hanya dari dahaknya aja, ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, pengobatannya. Pengobatan TBC itu paling singkat 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Makanya daripada kita berpikir dok lama banget, lebih baik mencegah daripada mengobati. Intinya di situ, ya. Pengobatannya 6 bulan minimal. Tujuannya apa? Untuk pasiennya sembuh, terus mencegah kematian, mencegah kekambuhan, dan mencegah terjadinya kebal obat TB. Jadi TBC itu ada yang kebal obat, lebih lama lagi pengobatannya, 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi memang TBC ini jangan dianggap sepele, meskipun penyakit ini sebenarnya banyak di masyarakat. Ya, oke. Ya, ini dari pemerintah ya. TB ini masuk program nasional. Kenapa program nasional? Karena pasti kita jumpai pasien-pasien itu ada aja yang kena TBC di rumah sakit. Nah, ini ada obat dulu, kalau belum ada yang satu obat isinya 4 macam. Bapak Ibu dulu minum obatnya bisa sekali minum itu 8 tablet minimal. 8 sampai 10 tablet. Bisa kebayang itu minum terus sampai 6 bulan. Ya. Ataupun ada lagi obat suntikan. Jadi pasien datang selama 2 bulan suntik di paha, suntik di pantat, suntik di tangan sini, itu terus rutin selama 2 bulan. Makanya benar-benarlah prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati itu harus kita disiplin ya. Sekarang pemerintah ada bagusnya, sekarang ada satu obat itu isinya 4 macam. Ya, jadi bisa minum cuma 2 tablet, bisa minum 3 tablet. Atau kalau gemuk minumnya 4 tablet. Ya. Oke, selanjutnya. Ternyata TBC itu nggak hanya pada paru. Jadi ada TBC yang nyerang otak. Ya, TBC bisa nyerang ke otak, TBC bisa nyerang ke tulang, TBC bisa nyerang ke jantung. Ngeri sih memang. Gitu. Cuman ya inilah kenyataannya bahwa TBC itu memang penyakit yang kita jumpai sehari-hari, tapi ternyata kalau kita telaah itu bahaya juga rupanya ya. Bisa masuk nyerang ke otak, bisa nyerang ke jantung, bisa nyerang ke tulang, semua bisa.
Kemudian selanjutnya, Ibu nah, pasien-pasien yang minum obat TBC nanti dikasih tahu sama tenaga kesehatannya, nanti kencingnya bisa warna merah, ada keringat warna merah, atau ada mual ataupun tangannya kesemutan, ya. Kalau udah minum obat seperti itu dan tiba-tiba ada keluhan, datang aja ke dokter, datang ke puskes, ya, ketemu perawatnya, kita diskusi, ya, karena tentunya yang berhak menyetop dari obat adalah orang kesehatan, orang yang memahami penyakit TBC-nya, bukan keluarga pasien, bukan pasiennya, ya. Apalagi pasien sekarang suka, dok saya udah sehatan, saya sudah baikan, minum obat baru 1 bulan, itu bisa nanti kebel obat bakterinya, gitu. Jadi minum obat sesuai anjuran dokter. Ibu Sugiyarti Baik itu menyetop ataupun memulai, ikuti anjuran dari dokter. Sugiyarti di Polijanto. Ya, selanjutnya. Ya, terus ibu-ibu, bapak-bapak, kalau berobat kita ada evaluasinya. Evaluasi itu apa? Kita mau tahu obat ini bagus apa enggak, cocok apa enggak. Makanya tiap bulan kedua kita dicek dahaknya. Terus kalau misalkan keluhannya berat, kita minta ronsen. Kalau enggak, lanjut lagi bulan ke-5 atau bulan ke-6. Gitu juga, dicek dahaknya, dievaluasi parunya bagus apa enggak. Kalau bagus, dahaknya negatif, bebas TBC, kita dinyatakan sembuh, ya. Gitu. Jadi semua pengobatan di sini, dari penegakan diagnosis, pengobatannya, semua ada evaluasinya, ya. Yang terpenting adalah patuh minum obat dan ikuti anjuran dari dokter, gitu ya. Oke, selanjutnya. Ibu Ya. Marisi. Nah, terus bapak ibu yang sudah dinyatakan sembuh dari puskes atau dari rumah sakit, bawa hasil dahaknya, bawa hasil ronsennya. Itu data penting, karena kalau nanti berkunjung lagi ke rumah sakit dengan keluhan serupa, kita udah ada datanya, dok saya udah diobati sembuh, ini hasilnya. Jangan sampai ibu bapak berobat nggak bawa hasil ronsen, nggak bawa hasil dahak. Dan ini berlaku untuk ke semua, ya, terutama ronsen, ya. Tidak hanya ke dokter paru, tapi ke dokter spesialis yang lainnya juga harus dibawa biar kita bisa evaluasi, ya. Kemudian selanjutnya, ya, itu aja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian kalau ada penjelasan yang bingung atau ingin ditanyakan, silakan, ya. Saya buka waktu dan kesempatan. Keluarga Bapak Poliman Polidalam. Ya, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dok, saya pengen tahu, mau tanya tentang kalau sakit paru itu yang terasa di sebelah dada kanan apa kiri, dok? Itu aja. Terus sekali ini apa? Saya punya keluarga, kebetulan kakak itu udah berobat rutin, udah sembuh lah dinyatakan. Cuman apa sih yang nggak boleh kegiatan untuk penderita TBC? Nah itu dok, terima kasih. Ya, terima kasih Bu, ya. Ini memang pertanyaan yang sering saya jumpai, ya. Jadi kemarin saya ke Pesawaran juga pertanyaannya sama dengan Ibu, ya. Jadi dok, kalau paru itu nyerinya di kiri apa di kanan, apa dua-duanya? Kenapa nanya kayak gitu? Karena khawatir kita apa ini bukan penyakit paru, apa ini serangan jantung, ataukah apa ini bahasa awamnya angin duduk, ya. Jadi paru ini kan ada dua, ada di kiri, ada di kanan.
Pertanyaannya, dok bisa nggak sebelah kiri aja? Apa sebelah kanan aja? Apa dua-duanya? Semua bisa. Ya, sebelah kanan bisa, sebelah kiri bisa. Tapi yang patut diwaspadai adalah semua pasien yang mengalami nyeri pada dada sebaiknya kita rekam jantung. Karena apa? Karena untuk beratnya derajat kita utamakan yang penyakit yang lebih cepat menimbulkan bahayanya, itu jantung. Nah, kalau misalkan sudah direkam jantung, alhamdulillah tidak ada gangguan, tidak ada keluhan, baru kita nanti tanya lagi ke keluarganya, Bu, Ibu apa pengobatan TBC? Pak, apa Bapak pernah minum obat TBC? Ada rongsen enggak? Kalau kita buka ternyata ada rongsen dan TBC, berarti itu nyeri dadanya yang diakibatkan oleh TB parunya. Ya, karena apa? Karena TB paru itu sembuh bisa, tapi kayak di kulit. Kalau di paru kan nggak kelihatan. Kalau di kulit luka kelihatan kayak ada korengnya. Sama aja di paru gitu juga. Ada nyeri juga di kulit kena luka gitu juga di Bapak paru. Samidi, Dan di paru nyerinya itu Ibu Sujiati, sifatnya di dalam. lama ya, lama, jadi tidak seperti dikoreng di kulit ketika sembuh udah beres. Tapi kalau di paru itu butuh pengobatan, butuh perbaikan yang lama. Sehingga tadi yang dijelaskan bahwa ya pengobatan ataupun minum obat yang teratur itu akan meredakan nyerinya, mengurangi gejalanya. Tapi yang utama adalah kalau ada nyeri dada, baik itu di kiri dan di kanan, datang ke puskes atau datang ke rumah sakit biar direkam jantungnya. Ya, itu aja dari saya. Kemudian untuk pasien TBC, dok apa sih yang nggak boleh? Yang nggak boleh tetap hindari asap rokok, itu yang utama. Yang kedua, saya menambahkan ya, pasien-pasien TBC sebaiknya kalau seperti ini ya pagi berjemur. Bapak Nasir Ahmad, Berjemur di bawah sinar matahari. Bapak Nasir Karena Ahmad, bakteri TBC itu dia nggak tahan dengan Bapak sinar Nasir matahari. Ahmad. Ya, jendela dibuka, hordeng dibuka, pencahayaan yang bagus, gitu. Ya, itu dari saya, Bu. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya ya. Ada lagi pertanyaan ya, monggo, Pak. Terima kasih, langsung saja Pak. Saya mau mengajukan pertanyaan, mungkin ini agak melenceng dari judul ini. Atas nama Ibu Kartini, Mengantisipasi Pak Susianto, ini, dari segi makanan yang kita konsumsi atau hindari itu apa aja? Terima kasih. atas nama Bapak Hanif, Ya, terima kasih Pak ya. Ibu Siti Marta, Ini memang keluarga Ibu Marta kembali dalam. ini pertanyaan yang pernah saya dapatkan pada saat saya pendidikan di Jawa Timur. Saya dari Malang ya. Jadi kita harus tahu bahwa TBC itu penularannya harus lewat saluran pernapasan. Harus lewat saluran pernapasan. Sehingga apa? Sehingga makanan itu secara umum tidak menyebabkan TBC, ya, tidak menyebabkan TBC. Yang menyebabkan TBC adalah dari kita ngobrol sama teman, ya, dekat, ada orang bersin, ada orang batuk, maaf ngomong, lebih baik kita pergi daripada kita ketularan, apalagi dia nggak pakai masker, ya. Kemudian untuk makanan di sini lebih ke meningkatkan daya tahan tubuh ya, kayak makanan yang mengandung protein, kacang hijau, sayur-sayuran. Kalau mungkin agak naik lagi bisa daging, bisa ikan gabus, bisa telur ya, ataupun ya buah-buahan lah ya, pisang, kemudian semangka, jambu ya. Karena dengan konsumsi buah-buahan dan sayuran kita akan meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi yang utama bahwa makanan tidak dapat menyebabkan orang itu tertular TBC. Yang tertular akibat kita ngobrol, kita ngomong
Ada orang yang batuk, ada orang yang bersin, nggak pakai masker. Kita nggak pakai masker juga, itu penularannya lebih besar dan lebih banyak. Ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ada lagi dari Bapak Ibu? Ya. Ibu Warsini. Irun Aji, Metro Kibang Poli Jantung. Ibu Warsini. Ibu Sujianti. Poli Dalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya ya, dan tim PKRS Rumah Sakit Ahmad Yani ya. Semoga Bapak Ibu ataupun yang mengantar pasien diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Dokter Diki. Terima kasih sekali lagi dokter, izin bila ada pertanyaan susulan di IG boleh nanti kita sampaikan dokternya. Oke. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi materi terkait TB paru. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa chat IG atau Facebook, nanti akan kami sampaikan ke narasumber